Amin. Yeay. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Dan senang sekali karena jemaat di sini ya, budayanya udah mulai suka datang lebih awal. Ya, bangku yang depan udah mulai terisi hari demi hari. Datang lebih awal. Masih ada beberapa teman kita masih ada di lobi, ya akan segera masuk ke dalam ruangan. Senang sekali kita udah hampir penuh. Tepuk tangan buat CDC Bogor. Wow. Yes. Boleh bangkit berdiri enggak dan kasih salam kiri dan kanannya, katakan kamu keren banget hari ini. Kamu keren banget hari ini. Kamu keren banget hari ini. Kamu Kamu keren. Kamu keren. Yeah. Wow, sukacita semua ya. Senang sekali dan saya mau mengingatkan kita selalu boleh duduk kembali Bapak Ibu. Iya. Silakan mengambil tempat duduknya teman-teman yang baru hadir. Ya, kita mempunyai budaya yang pertama adalah honor the presence. Yes. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Dan hari ini yuk kita menghargai, kita menghormati kehadiran Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dan budaya yang kedua, habit yang kedua yang kita punya adalah save the world. Ya itu ya, save the world. Artinya apa? Saya yakin dan percaya hari ini kita pasti punya pesan. Tuhan memberikan pesan. Nanti catat setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Krisnanto. Simpan dan ulangi, baca lagi. Senin, Selasa, Rebo sampai hari Minggu depan kita ketemu lagi. Dan iman yang kita pelihara tumbuh dan hidup kita pasti berbuah, amin. Dan yang ketiga adalah be excited. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk saya mau bacakan sebuah ayat di mana kita akan tahu bahwa itulah kekuatan kita. Terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-8. Ada 3 ayat yang kita akan bacakan. Nanti kita bacakan bersama-sama ayat yang ke-8. Saya baca ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan yang ayat terakhir ini, ayat yang ke-8, boleh bangkit berdiri Bapak Ibu dan kita ucapkan sama-sama, dan ini yang kita mau, yang kita pikirkan. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Pagi hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ini kami pagi hari ini ada di tempat ini ya Bapa. Dan kami mau menaikkan pujian penyembahan kami sebab Engkau baik Tuhan. Biar seumur hidup kami selalu mengakui kebaikan-Mu sepanjang masa. Dan banyak teman-teman kami, saudara-saudara kami juga akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan kami memberitakan terus kebaikan Tuhan sampai kemuliaan-Mu dinyatakan Bapa. Dan kami terima berkat Allah, sukacita damai sejahtera pagi hari ini. Dan kami bersorak-sorai karena kebesaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan kita baik, boleh lambaikan tangan. Yes. Mari kita naikkan pujian ini.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kita lambaikan tangan kita. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tuhan, kau sungguh baik, kami bersyukur bagimu. Mari kita angkat pujian ini jemaat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, kita nyanyikan sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sama-sama kita nyanyikan lagi. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sama-sama kita nyanyikan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Dia Allah yang mengasihi kita. Amin. Seberapa di sini saudara yang merasa kasih Tuhan luar biasa? Yes, kasih Tuhan sungguh luar biasa buat kita semua. Bahkan Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita. Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita. Supaya kita apa? Supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita tahu waktu kita berjalan dalam dunia ini, ada banyak hal yang membuat kita kadang-kadang ingin lari daripada Tuhan. Tapi kemanapun kita melangkah, Tuhan ada di sana. Karena Dia mengasihi kita. Dan Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Tuhan ingin semuanya datang kepada Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami, mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kita terus merenungkan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang pernah kita rasakan. Saat ini Tuhan tetap Tuhan yang sama. Dia penuh kasih buat kita semua. Haleluya. Jesus kira baralabaya shandara bakaralama. Rabaya sekere-kere-de-de karalamaya shanda. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselangi
Sungguh indah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Manakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Yes. Haleluya. Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita datang kepada Tuhan. Yes Lord, kami mau datang kepadamu Yesus. Ya raba-raba ya shandaramo. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Dia dekat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu. Biar jemaat naikkan pujian ini. Sungguh besar, amin. Amin. Bersyukur buat pengorbananmu Tuhan. Terlalu dalam untuk kami mengerti. Yes. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Kau sungguh indah. Amin. Yes Lord. Dan rasa syukur kami kepadamu. Sungguh indah. Kau memikirkan Tuhan. Amin. Tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bersyukur buat pengorbananmu, bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu yang dalam, kasih-Mu yang luas. Sirabaralaya-se, kami bersyukur. Rabaralabayashadadalayamu. Haleluya. Jesus, kami sembah, kami tinggikan Engkau ya Raja. Ya Ramadamaya di dadalayamu. Haleluya. Iradabaya syandarabadalamayamu. Ya Rabakadalamaya se. Haleluya Jesus. Syarabadama Shikadamanawayaralayamu. Sembah pujian bagi namamu Tuhan. Allah yang mulia, Allah yang besar disembah. Syarabarabarabarabarabayase, syarabarabarabayaralayamu. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian. Oh, pengagungan, kejayaan milik-Mu Tuhan. Segala pujian dan hormat, kemuliaan bagi namamu Yesus. Syaraban ya bakarala baralabaya syanda, uribadala manala yaralayamu. Shereberelalaya-se. Haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan. Oh rabarabaya syadere, urabaralabayaralayamu. Sikidibikarabaralabaya syarabaralaba. Oh rarabaramaya syarabaralabaralabaralabayaralabaralabayase. Iyarabaya syarabaralabaralabayaralabayaralayamu. Jesus, ku serukan namamu Tuhan, ku sanjung tinggi namamu Tuhan. Semua umatmu bersujud
Jesus, Yara Badalaya Dalaya, Shera Dada Badalaya Dalaya Mo. Hallelujah, Jesus, Jesus. Hallelujah, misembah Kau. Ya Rabba ya Sikarala ya Ralayamo, Sekere Merenara, Sekere Moriaralayamo. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin Yesus. Terlalu dalam untuk dimengerti. Yes, kasih-Mu yang sungguh besar Tuhan. Sungguh besar. Yes, haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. How great You are. Oh, how great You are. How wonderful, how beautiful Your name. How great You are, Lord Jesus. How great You are. Oh, how great You are, glorious and powerful. How glorious, how powerful Your name. Angkat tangan kita, katakan how great You are, Lord. How great You are. Oh, how great You are. How wonderful, how beautiful Your name. How great are You, Lord. How great You are. Oh, how great You are. How glorious, how powerful Your name. Tinggikan Dia. How great are You, Lord Jesus. How great You are. How great You are, Jesus. Oh, how great You So are. beautiful, wonderful. How Wonderful, how beautiful Your name. Oh, how great You are. Oh, how great You are, glorious and powerful. how Glorious
glorious and powerful your name. Yes, hallelujah. How great you are. Oh, how great you are. How wonderful, how beautiful your name, oh Jesus. How great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. Glorious and powerful your name, Jesus. How glorious, how powerful your name. Oh, glorious Lord. How glorious, how powerful your name. Yes Lord, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang tertinggi, nama yang berkuasa. Oh, Kau Allah yang dahsyat, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Mari tinggikan Dia, agungkan Dia. Nama yang berkuasa, nama Yesus yang mulia, nama Yesus yang ajaib. Ya Rabba Rabba ya serebe kere mene narala ya she, ndakara marala ya she. Ku serukan namamu Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan. Oh Jesus, kami sembah Kau Tuhan. Syarabaralabaralabaralabayase. Oh, nama yang besar, nama yang ajaib. Kami sembah, kami muliakan Engkau. How great you are, Lord Jesus. Kau yang termulia, Kau yang teragung. Ya Rabbarabaya Shekarabaralabaya Ralamaya Se. Kiarabaralabaya. Mari terus berikan pujian yang tertinggi kepada Allah kita. Ya Rabbaralabaya Shikaralabaralabaralabaya. Ya Rabbaralabaya Ralayamo. Sikiribikarabaralaya Se. Haleluya. Urialabaya She. Diraralayamo. How great you are, Lord. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mulia. Syarabarabarabayaralayaralayamo. Yaralalamaya syarabaralayamo. Yarabaralayase. Oh, yaralawaya shikaralayamo. Yarabaya Shikarabakaya rabakata rabashikaraba. Haleluya, haleluya. Jesus, Tuhan yang kami tinggikan, Engkau layak disembah. Engkau Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang penuh kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami boleh bersekutu, beribadah kepadamu.
Biar kami terus Tuhan hidup kami diperbaharui. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa Tuhan merubah hidup kami. Kuasa Tuhan ada mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan setiap hidup kami Tuhan yang pelihara. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan yang meriah. Thank you untuk praise and worship, musik dan semua kita semua jemaat. Katakan kiri kanan silakan duduk. Katakan saya senang kamu ada di sini. Wow, saya senang kamu ada di sini. Ya, beberapa bulan kita sudah lewati, kita hampir di penghujung bulan yang beberapa bulan lagi akhir tahun 2024 kita bisa lewati. Hari ini kebayang gak dari Januari sampai sekarang di November kita terus hidup dipelihara sama Tuhan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, tapi berapa banyak pergumulan kita pun masih ada. Tapi saya percaya hidup kita ketika kita punya pergumulan artinya kita bisa bawa dalam doa dan boleh melihat kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saya mau share hari ini tentang bagaimana pelayanan dan penjangkauan, service and outreach. Ini dua hal yang dibilang tuh kita pahami banget. Sebagai jemaat kita harus pahami. Kenapa? Pelayanan bersama Roh Kudus. Kita enggak sendiri. Pelayanan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan penjangkauan memberitakan kebesaran Tuhan. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan hari ini 1 Petrus 4 ayat 10 memberkati sesama melalui pelayanan. Renungkan, kalau kita memberkati sesama melalui apa? Pelayanan hidup kita. Contohnya, kita melayani di kantor. Kita bekerja sebaik-baiknya dan dapat hasil yang baik dan dapat prestasi yang baik dan dapat promosi yang baik. Itu sesuatu pelayanan, memberkati sesama. Begitupun di tempat usaha. Berapa banyak kita bisa memberkati orang. Dan enggak hanya di dalam gedung gereja. Di luar kita bisa memberkati sesama melalui pelayanan. Ibu-ibu bisa bergaul dengan tetangganya. Minta cabai, kurang jahe. Saya pernah, itu tetangga tuh waktu saya tinggal di Pondok Permai, itu tetangganya aduh rukun banget gitu. Kurang cabai ke sebelah ketok. Kurang jahe 3 rumah ketok. Bahkan tanaman di depan pun ada pohon jeruk, ada jeruk nipis. Pak Kris minta, Ibu Seni minta, sok ambil. Jadi semua kita bisa berbagi. Itu dari hal yang kecil. Saya punya pengalaman kalau kita hidup dengan keluarga, tetangga itu bersama-sama. Nikmat kalau kita hidup saling rukun, gotong royong. 1 Petrus 4 ayat 10, kita di sini mendapatkan satu layanilah seorang akan yang lain. Artinya dari satu perintah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Wow, di sini apa? Diperoleh dengan karunia yang telah diperoleh. Karunia itu Tuhan yang berikan. Tuhan yang perlengkapi untuk kita bisa melayani secara efektif. Karunia. Minimum Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan ada satu karunia yang menonjol dari begitu banyak karunia.
Misal, ada karunia menasehati, ada karunia menolong, ada karunia memberi. Ini orang ini kalau nggak memberi nggak bisa tidur, memberi aja terus. Ada karunia menyembuhkan, ini yang dipakai. Ada karunia untuk mengusir roh jahat. Banyak hal Tuhan perlengkapi di dalam satu jemaat. Saya pelajari ini betul, ada karunia pengajar, ada karunia gembala, banyak. Jadi minimum ada satu karunia yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Renungkan hari ini, kalau itu ada, gunakan, bukan disimpan, bukan ditaruh di dalam dus, tidak. Gunakan untuk apa? Layani seorang akan yang lain. Dibilang di sini apa? Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Karena kita beroleh kasih karunia Tuhan, keselamatan dari Tuhan dengan cuma-cuma. Artinya kita harus bagikan ini kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Yang kedua, amanat agung yang Tuhan perintahkan bagi kita semua. Amanat agung merupakan pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Pesan terakhir itu penting gak? Penting. Dan pesan ini biasanya tuh pesan yang benar-benar tuh sangat penting dan kita harus jalankan. Perintah yang bersifat mutlak yang harus dikerjakan. Gak ada orang percaya, oh ini bukan bagian saya. Tidak. Firman Tuhan bilang apa? Perintah yang bersifat mutlak dan harus dikerjakan. Kalau kita menjadi orang Kristen, orang percaya, Tuhan memberi perintah kepada kita. Tuhan langsung memberi perintah kepada kita. Seharusnya kita harus lakukan. Amin. Yang percaya katakan amin. Perintah ini harus kita kerjakan, kita lakukan. Yang kedua, yang ketiga, di sini menjadi landasan pemberitaan Injil. Gereja CDC Bogor, kita melayani sesama dan memberitakan Injil. Melayani sesama dengan kuasa Roh Kudus. Kita nggak bisa melayani tanpa kuasa Roh Kudus. Kita bisa melayani ada kuasa Roh Kudus dan pemberitaan Injil. Kita bisa merasakan ada kebersamaan di dalam keluarga ini. Rasanya tuh hari Minggu ketemu kekeluargaan yang kita bangun. Kenapa? Kita saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, dan kita beri sapaan yang manis terlebih dulu. Amin. Ini yang kita kerjakan dari hal-hal yang kecil. Matius 28 ayat 19 mengatakan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di 20, dan ajarlah mereka. Artinya kita sebagai care leader, ada gembala, ini mengajar untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Wow. Artinya kita sebagai pembapaan, kita harus mengajar ke bawah generasi muda. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Kita ada di penghujung akhir zaman ini. Berapa banyak kita bisa merasakan ada sesuatu yang terjadi. Bencana alam, perang. Dan hal-hal yang kita ngelihat semakin ke depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang kita tahu hanya semakin ke depan kita punya pengharapan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.
Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Jadi di sini pemberitaan Injil menjadi dasar untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, menyampaikan kasih-Nya Tuhan, menyampaikan apa yang terjadi, apa yang kita alami, pengenalan kita akan Yesus, kita bisa ceritakan kepada orang-orang. Jadi tadi saya dengan seorang ibu, kemana suami kamu? Teuing lah. Gak tahu. Teuing teh bahasa Sunda yang gak tahu. Hah? Terus gimana sehari-harinya? Susah, gak berubah. Kita yang tahu kebenaran firman Tuhan ini, gak ada yang susah. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita hanya bisa berdoa buat orang yang kita kasihi. Itu teh suami, teuingeun gitu sama suami teh nggak tahu. Nggak, artinya kita yang harus peduli. Pakai lututmu, pakai doamu. Bawa kepada Tuhan. Ini yang kita pelajari hari ini. Dan satu hal lagi, bahwa di dalam Lukas 19 ayat 9 dan 10, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 9 dan 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat 10 dibikin satu note di sini, anak manusia itu siapa? Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, kita sebenarnya udah hilang. Udah gak tahu kemana gitu. Tempatnya juga ada di mana-mana. Gak jelas. Tapi hari ini kita tahu bahwa anak manusia, Yesus datang secara pribadi kepada kita pribadi. Datang dia menemui kita secara pribadi untuk mencari dan menyelamatkan. Kita dicari sama Tuhan. Saya merasa seperti itu. Saya tuh beberapa kali saya bilang, kamu diajak, ada yang menyampaikan, ayo Yesus itu baik. Diam saya. Ayo kamu ke gereja, kamu aja. Ayo kamu percaya sama Tuhan, titip aja percayanya. Banyak hal yang kita tuh rasanya tuh jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan terus cari. Saudara, Bapak Ibu semua, hari ini kita berada di tempat ini. Di ruang ibadah ini, Tuhan mencarimu. Tuhan menyelamatkanmu. Sebenarnya kita udah jauh dari Tuhan. Rasanya tuh gak pengen ketemu Tuhan. Tapi apa? Ada orang-orang yang menyampaikan kabar baik. Ada orang-orang yang mengasihi. Bahwa dalam doa ada hatinya Tuhan. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Hari ini jangan katakan sulit. Waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Saya percaya apa yang kita kerjakan, beritakan kabar baik tentang Yesus. Bagian orang itu datang ke gereja, ibadah, atau orang itu bertobat. Hanya Yesus, hanya Roh Kudus. Kuasanya yang mengubah orang itu.
bagian kita hanya mengerjakannya cuman cerita kebaikan, apa yang kita alami, kebaikan Tuhan, dan apa yang kita bisa kerjakan. Saya lihat jemaat mulai ada jemput, mengajak, membawa orang datang ke sini. Dan luar biasa ketika di Kersel, dijemput, ketika ibadah dijemput, ada orang-orang yang dibawa kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita punya hati kepada jiwa-jiwa, hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, itu hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan ada di situ. Dan Yesus pun berusaha ketika dia mau beberapa hari lagi mati di salib. Dia tetap berusaha menyelamatkan yang hilang. Yesus enggak diam, padahal dia tahu bahwa sebentar lagi aku disalib. Kalau kita seperti itu, ya mati deh. Udah enggak ada urusan lagi, enggak semangat lagi. Tahu kematiannya di depan mata. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia tetap berusaha menyelamatkan yang hilang. Kalau kita berurusan dengan penjangkauan atau memberitakan Injil, atau kita bergaul dengan orang-orang sekitar kita, kita mulai ada 5 poin yang kita perlu tahu dalam hal penjangkauan ini. Yang pertama, kita harus tahu namanya. Saya tadi begitu datang, ada seorang bapak, namanya siapa Pak? Welcome. Dia bilang, Pak Riki. Kita tahu yang kedua masalahnya apa. Yang ketiga, di mana tinggalnya, rumahnya di mana. Kemudian masa lalunya. Kita tahu kehidupan masa lalunya. Ini udah makin dalam ketika dimulai dengan nama. Satu nama membuka pembicaraan seterusnya. Membangun hubungan selanjutnya. Masa lalunya, kemudian kemampuannya itu udah terus semakin terbuka. Komunikasi, membangun hubungan semakin terbuka. Dimulai dari apa? Nama. Yang percaya katakan amin. Dari nama. Saya kenalan sama orang. Pagi. Kira-kira orang itu respon gak? Kenalan pembukaan aja udah gak enak gitu. Dan dari situ mulai pembicaraan apapun akan terjadi, stop sampai di situ. Kalau kita mulai merespon dari diri kita sendiri, membuka selebar-lebarnya. Gak ada yang ditutupin dengan diri kita. Apa adanya, kemurnian, ketulusan hati kita untuk menanyakan sesuatu bukan ada maksud dan tujuan. Tapi dengan ketulusan kita bisa terus membangun hubungan. Karena apa? Kita yang memulai, kita yang memberi diri duluan. Amin. Kita perlu tahu namanya. Lukas 19 ayat 1 mengatakan Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Pemungut cukai seorang yang kaya. Dalam Yesaya 43 ayat 1, Allah adalah satu-satunya penebus. Dia bilang seperti ini dalam firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau.
Aku memanggil engkau dengan namamu. Artinya Tuhan enggak memanggil sembarangan. Dengan satu namamu, engkau ini kepunyaanku. Yang percaya katakan amin. Tuhan memanggil kita dengan nama yang tepat, yang jelas. Sakius ini kepala pemungut cukai. Kalau keadaan di dunia, orang kaya tuh terhormat enggak? Terhormat. Mobilnya banyak. Mobilnya mahal-mahal. Walaupun dia pemungut cukai. Orang lihat apa? Kaya banget. Kaya banget. Terhormat. Jadi seorang kaya kalau ukuran dunia. Namun pemungut cukai ini dipandang rendah. Sakius itu kepala pemungut cukai. Dia berurusan dengan orang-orang pemungut cukai yang lainnya. Dia punya tim di sana. Tapi bayangkan hari ini, kalau kepala pemungut cukai ini dipandang rendah oleh masyarakat. Yesus terhadap Sakius memperingatkan kita membawa Injil. Semua orang menolak dia. Sakius ditolak oleh semua orang karena dipandang rendah oleh masyarakat. Yesus memandang semua orang yang terhilang memerlukan keselamatannya. Pekerjaannya baik, memungut cukai. Yang gak baik apa? Memperkaya diri. Makin banyak, makin kaya. Sebenarnya ditagihnya 100. Dia bilang 150. Buat negara 150-nya kantongin. Perkaya diri. Ini pegawai pemungut cukai. Apalagi kepalanya, biangnya. Wah, besar. Jadi Alkitab dari dulu punya pemungut cukai yang dibilang dipandang rendah. Tapi kita tahu, catat ya, namanya Sakius. Katakan Sakius. Kita harus tahu juga permasalahannya. Di Lukas 19 ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia menduduki orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sakius punya rasa ingin tahu. Ingin tahu untuk melihat Yesus. Tapi orangnya pendek. Begitu banyak orang berkumpul. Dia untuk menerobos. Lewat. Dan banyak orang tinggi-tinggi di situ. Dan dia gak bisa melihat Yesus. Ketika dia bisa menerobos pun dia terjepit. Artinya di sini benar-benar dia berusaha. Rasa ingin tahu karena mendengar hal yang hebat tentang Yesus. Ada kabar tentang yang hebat, Yesus akan lewat di situ. Sakius dengan tulus ingin melihat Yesus. Ini yang dimiliki sama Sakius. Hati yang tulus ingin melihat Yesus. Sakius gak diam. Dia berusaha menerjang kesulitan, tantangan, rela untuk menderita. Kadang-kadang berdesakan lari dan memanjat pohon. Kebayang ya? Orang pendek manjat pohon, ya susah. Kalau saya sih manjat pohon sekarang harus pakai tangga. Begitu bisa sampai naik di atas, gak bisa turun saya. Gak bisa turun. Saya pernah lakukan itu. Manjat bisa, begitu turunnya ngeri. Takut. Tapi Sakius ini suruh bergerak. Manjat terus, akhirnya dia bisa
melihat dari atas pohon itu Yesus. Itu Yesus dari kejauhan. Mulai dekat. Terus. Dan yang ketiga, kita perlu tahu di mana tinggalnya. Rumahnya. Lukas 19 ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus yang bicara seperti ini. Yus, turun kamu. Aku mau tinggal di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun. Lalu saya jadi Sakeus, gak bisa turun Tuhan. Takut Tuhan. Gemeter. Tapi Sakeus ini masih lincah, lentur. Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Kristus melihat dan memanggilnya untuk berkenalan lebih jauh dengan Sakeus. Artinya Yesus yang membuka dirinya. Berkenalan dengan Sakeus. Yesus mengundang dirinya sendiri untuk berkunjung ke rumah Sakeus. Tanpa ragu. Sambutan yang diberikan Sakeus kepada Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya merupakan awal dan tanda bahwa ia menerima Yesus dalam hatinya. Belum dia ke rumahnya aja dia terima dengan sukacita. Menerima Yesus dengan sukacita itu terjadi. Hatinya menerima Yesus. Kita lihat dari kacamata iman dalam pandangan yang tidak kelihatan. Tapi wujudnya belum nyampe ke rumahnya. Tapi hatinya apa? Menerima Yesus dengan sukacita. Sampai sini paham? Yang pertama, tahu namanya, tahu masalahnya, tahu rumahnya. Ini bisa kita terapkan untuk membawa orang kepada Tuhan. Dimulai dari siapa? Yesus membuka dirinya sendiri lebih dulu. Artinya kita yang mau buka lebih dulu. Kalau kita dengar firman Tuhan hari ini langsung pulang tutup, urusannya selesai. Kita gak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau kita mau apa yang Tuhan perintahkan hari ini. Beritakan Injil, amanat agung. Artinya sesulit apapun, penderitaan apapun, kondisinya kayak gimana pun, seperti terus berjuang. Gak berdiam, gak rasanya, sulit. Jauh. Kita gampang. Gak bisa, kata gak bisa sama gak mau. Paling cepat itu. Gak usah diprogram tuh. Kata Antoni juga langsung cepat muncul. Gak bisa. Gak mau. Dengan spontan. Itu normal. Tapi anak-anak Tuhan bukan hidup di dalam kenormalan. Engkau ada kuasa Tuhan. Pakai kuasa Tuhan. Kita perlu tahu di mana rumahnya. Yesus pun dia mau tinggal, artinya dia mau lebih lagi mendengar apa yang dibicarakan. Sesuatu yang lebih jauh lagi. Dan yang keempat, kita perlu tahu masa lalunya. Lukas 19 ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang gak percaya Yesus. Orang-orang ini memantau, memandang,
melihat dan mengikuti Yesus ada di situ. Tapi dia mengikuti Yesus bukan melihat kebaikan Tuhan, tapi dia melihat ada hal kesalahan-kesalahan yang dia lihat. Dan pandangannya, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Sakyus itu dipandang oleh orang Farisi, pemungut cukai itu, orang yang berdosa. Orang yang benar-benar gak dianggap di masyarakat. Tapi sebaliknya, kita tahu Sakyus itu orang berdosa. Dan terakhir, biar cepat, kita perlu tahu kemampuannya. Lukas 19 ayat 8, tetapi Sakyus berdiri dan berkata, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakyus bertobat. Sakyus seorang pendosa, menyesal, dan benar-benar dia bertobat. Melalui pekerjaan baik dengan anugerah Tuhan, Sakyus bisa bertobat. Dimulai dari mana? Nama. Dari nama. Ia membuktikan ketulusan iman dan pertobatannya. Maka Sakyus enggak sungkan-sungkan, enggak nahan-nahan untuk berkata di hadapan Tuhan. Dia bilang di sini Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Artinya kekayaan yang dia dapat separuhnya, hartanya dia berikan semua kepada orang miskin separuhnya. Dan di sini, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya di sini ada potensi perubahan hidup yang terjadi di Sakyus. Begitupun sama dalam kehidupan kita. Kita punya potensi, punya kemampuan. Jika kita bertobat. Hari ini, ingat bahwa Tuhan mencari orang-orang yang terhilang dan menyelamatkan. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita ingat bahwa ada hal yang kita tahu, ada amanat agung yang penting, perlu dicatat, direnungkan buat kita. Pesan terakhir Tuhan Yesus buat kita. Dia ada di surga sekarang, tapi pesan itu gak hilang. Perintah yang bersifat mutlak harus dilakukan. Sederhana, lakukannya Pak. Dibilang berita Injil, oh jangan deh, keren-keren banget bahasanya. Jemput aja, bawa orang kepada Yesus. Udah ngomongin simpel aja, bahasa sehari-harinya gitu. Bawa orang kepada Kristus, siapa yang dibawa? Ya orang berdosa. Begitu. Berita Injil tuh kerennya. Tapi simpelnya, jemputan, jemput ayo. Kalau engkau menjadi driver, jemput. Oh, itu pekerjaan Tuhan. Iya enggak? Walaupun dijemput pakai mobil, mobil yang jalan. Kita ini bisa ngomong sama orang itu. Siapa apa namanya? Oh, Yusak. Ucak namanya. Itu, pokoknya dari pembicaraan itu dimulai dari nama. Saya percaya Tuhan lengkapi kita semua menjadi landasan pemberitaan Injil. Gereja ini pegang menjadi landasan pemberitaan Injil. Sehingga banyak orang datang kepada Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Saya undang Bapak Ibu
Berdiri. Sikarabaya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau berdoa buat Bapak Ibu hari ini. Bapak, di dalam nama Yesus, firman Tuhan ini gak berhenti sampai di sini. Kami percaya Tuhan bicara kepada setiap kami. Kami boleh merasakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan kami, Tuhan. Kami dari hidup yang berdosa jauh dari Tuhan, hidup kami diperbaharui. Kami mau juga Tuhan, apa yang kami rasakan juga kami mau bagikan kepada orang-orang sekitar kami. Kau pakai Tuhan, Jemaat CDC Bogor menjadi umat-Mu yang menjalankan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami untuk setiap langkah. Untuk kami diberi kemampuan untuk memberitakan Injil. Ada kuasa Tuhan yang menyertai Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudaraku, apabila belum mendapatkan anggur dan roti, Asyir bisa melayani. Sudah? Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mau baca iman rasuli. Inilah iman yang kita percayai. Kita membacanya dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan perkataan yang terdalam dari hati kita. Mari sama-sama kita bacakan 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nanti musik dan WL nyanyikan kita sungguh indah. Lagu ini membayangkan bahwa hanya pengorbanan Yesus kita bisa ada di sini. Kita tahu pengorbanan Yesus di kayu salib. Hari ini kita mengambil perjamuan kudus, mengingat
pengorbanan Yesus mati di salib. Dia menanggung segala penderitaan. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Kita telah ditebus dosa kita melalui darah yang mahal, yang melebihi emas perak. Betapa besar pengorbanan Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita ambil roti. Di roti ini ada firman Tuhan. Kita baca sebentar. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disalibkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang percaya. Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Bagi yang percaya, mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat karena kita semua udah dengar firman Tuhan dan sukacita. Terima kasih Pastor Krisnanto. Siapa yang merasa diberkati hari ini, beri tepuk tangan. Terima kasih Pastor Krisnanto. Kita diingatkan untuk jemput jiwa, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan ya. Saya yakin dan percaya teman-teman akan ngerasain sukacita. Bapak Ibu semuanya, sebentar lagi kan hari Natal. Pastikan kita bawa jiwa kepada Tuhan. Karena gini, sukacitanya itu pasti beda banget. Kalau saya dan suami udah ada. Kami udah sangat yakin ada yang kami kenalkan kepada Tuhan Yesus. Dan hari Natal nanti mereka akan merayakan Natal yang pertama. Selama hidupnya kemarin-kemarin itu belum pernah. Wah, itu sukacita banget. Ya, ada juga di sini hadir sukacita karena kita bisa tumbuh bersama-sama. Dan gak cuman yang baru pertama kali akan ibadah Natal nanti, tapi juga banyak yang udah bertahun-tahun gak pernah ngerayain Natal lagi, jauh dari Tuhan. Yuk kita ajak ya, masih ada waktu, nanti akan ada pengumuman tentang ibadah Natal, tapi nanti tunggu lagi 2 minggu ke depan, nanti ada ibadah tentang, ada
pengumuman tentang ibadah Natal, tapi pastikan kita bawa jiwa bagi Tuhan ya. Amin. Saya mau menyambut Bapak Ibu semuanya yang selalu setia beribadah bersama-sama dengan kita CDC Bogor. Dan hari ini ada di tengah-tengah kita jiwa baru, ada yang baru pertama kali hadir. Welcome home. Ada Bapak di sebelah kanan sini. Selamat datang, yuk kita sambut. Terima kasih atas kehadirannya. Dan di sini juga, di sebelah kiri juga. Wow. Ada yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita. Selamat datang dan nanti minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang dengan Hello Team kami di meja sebelah sana ya. Nanti akan dipandu. Terima kasih. Dan waktu yang terindah adalah hari ini kita bisa membawa sebagian dari apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu besar yang Tuhan berikan bagi kita. Hari ini kita membawakan persembahan kita. Bapak Ibu memberikan persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop ini yang ada di bangku tadi. Atau juga kalau yang nggak mau persembahannya tunai bisa juga scan. Di sini ada kris, bisa scan aja. Atau bisa transfer juga, ada nomor rekening yang tercantum. Kita mempunyai nomor rekening persembahan, juga ada nomor rekening untuk persembahan persepuluhan dan persembahan diakonia. Yuk Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa lakukan. Dan juga ada amplop yang ini di bangku, ini adalah dana yang kita akan sisihkan untuk persiapan ibadah Natal nanti. Jadi bisa masukkan dalam amplop ini, nanti bisa dimasukkan ke kotak yang ada di belakang. Atau juga bisa transfer ya, ke nomor rekening persembahan, transfer, dan jangan lupa menuliskan berita dana Natal. Ya, nanti kita akan pakai dana itu untuk perayaan Natal kita nanti. Yes. Sebelumnya saya mau bacakan ayat sebelum kita memberikan persembahan. Dasar dari kita memberikan persembahan adalah terambil dari Mazmur 54 ayat 6. Bagaimana sikap kita? Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Yuk mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik Tuhan. Namamu saja ya Bapa yang kami sembah. Sebab namamu besar, namamu mulia ya Bapa. Dan namamu berkuasa. Bapa, kami membawa persembahan ini dengan hati yang rela. Kami yakin dan percaya Engkau menerima persembahan kami. Kau kuduskan ya Bapa, dan Kau berkati Tuhan Yesus setiap tangan yang memberi. Dan kami yakin dan percaya kami pulang dengan sukacita dan kami pulang dengan berkat yang melimpah, gak sama seperti ketika kami datang tadi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa, amin. Selamat memberi Bapak Ibu, saya kasih waktu sebentar. Terima kasih. Dan ini keren banget ya, fotonya baru ya. Ya, ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Naftali ya. Akan dilayani oleh Pastor Naftali tanggal 10 November nanti. Ada ibadah umum pada pukul 9, juga ada ibadah eros pada pukul 11.30. Ya ini, lain ya. Yang ini, Pastor Naftali, masih sama gambarnya yang ini. Ya, Pastor Naftali akan melayani kita di ibadah umum pada pukul 9, juga ada CDC Kids, jam 9 juga. Lalu juga ada ibadah eros pada pukul 11.30 dilayani oleh Pastor Naftali. Pastikan kita semuanya hadir dan anak-anak muda kita ingatkan, yuk hadir di ibadah eros pada pukul 11.30, pasti dapat berkat. Dan kenapa kita beribadah setiap hari Minggu dan bisa menikmati ruangan yang udah rapi dan kita bisa menyanyi, menyembah Tuhan bersama-sama itu karena ada volunteers yang melayani, mempersiapkan jalannya ibadah. Boleh bangkit berdiri sebentar, kita bilang thank you volunteers. Thank you volunteers.
kasih. Dan kita juga senang sekali karena spiritual journey udah selesai minggu yang lalu dan banyak sekali lulusan spiritual journey kali ini akan bergabung menjadi volunteer bersama-sama dengan kita. Wow, terima kasih karena semakin banyak yang terlibat dan semakin banyak yang akan terima berkat. Amin. Keren banget. Dan kita selain ibadah, kita juga ada mesbah doa. Mesbah doa kita lakukan setiap hari Senin melalui Zoom pada pukul 7. Nanti teman-teman yang belum pernah join di mesbah doa pukul 7 malam hari Senin, yuk gabung karena di sana banyak sekali kesaksian bagaimana Tuhan menjawab permohonan doa. Keren banget, jangan simpan sendiri bebannya, yuk kita sama-sama berdoa. Kita juga berdoa on-site pada hari Rabu, itu untuk anak Eros pada pukul 5 sore mereka berdoa di Ruko Sekretariat dan juga pada hari Kamis pukul 6 sore kita juga berdoa untuk yang umum, untuk Bapak Ibu. Boleh datang ke Ruko Sekretariat di Panorama Pamoyanan, kita akan berdoa setiap hari Kamis pada pukul 6 sore. Banyak ya jadwal doanya ya. Minggu ibadah, Senin doa di Zoom, lalu hari Rebo anak-anak Eros berdoa, hari Kamis berdoa yang dewasa, lalu di hari-hari yang lain ada pertemuan Kersel. Kenapa? Karena kita keluarga, nggak ketemu gitu, nggak ibadah sama-sama. Ini adalah pertemuan Kersel, jadi Bapak Ibu yang belum bergabung di pertemuan Kersel, yuk gabung gitu. Nanti teman-teman yang baru, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir nanti juga akan dijelaskan oleh Hello Team. Boleh cek jadwalnya yang sesuai dengan kelompoknya, karena kita ada kelompok ibu-ibu, ya ibu-ibu aja. Terus ada yang kelompok Kersel keluarga, ada juga kelompok Kersel kaum muda ya Eros, ada juga anak-anak remaja, semua berkumpul karena membagikan hidupnya dalam kelompok kecil. Amin. Itu kelompok Kersel yang ada di CDC Bogor. Dan selesai ibadah nanti jangan buru-buru pulang, ambil waktunya untuk coffee time. Kita akan menikmati kopi dan teh sama-sama, ngobrol dulu, baru kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Semuanya sukacita, pulang membawa berkat yang melimpah. Amin. Keren banget, terima kasih. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Pastor Kristanto untuk doa berkat. Saya undang untuk bangkit berdiri, jemaat. Wow, kasih tos kiri kanannya. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow. Berkati. Yesus memberkati kita semua. Melalui pujian dan penyembahan hari ini ada yang berbeda enggak? Berbeda dari musiknya, nyanyinya, soundman-nya, medianya semua. Ini karena apa? Volunteer yang mempersiapkan, yang mengerjakan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat volunteer. Thank you banget, Tuhan Yesus memberkati. Semua kita ibadah ini kembali. Apa yang kita kerjakan sebaik-baiknya buat siapa? Buat Tuhan. Amin. Ketika kita memberikan seberapa aja yang terbaik, Tuhan gak lihat besar atau kecil. Tapi apa yang kita bisa lakukan, kerjakan itu. Artinya pesan Tuhan hari ini buat kita semua, aktifkan rohmu. Ya, aktifkan rohmu, buka roh itu punya link, aktifkan channelnya, linknya kepada siapa? Roh Kudus, rohnya Tuhan. Sehingga apa? Kita berjalan bersama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Wow, enak gak? Zaman boleh berubah. Dari COVID kita sekarang udah gak ada lagi. Ya, tapi kita berjalan terus-menerus bersama Tuhan. Kiranya ini yang kita mau
Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan seolah-olah belum nyata, tapi terima dengan iman. Hari ini terima dengan iman. Mari kita berbahasa roh. Sikarabaka. Sikarabaya. Sikaraba. Rabaya rabakaya rabara. Haleluya rabakaya rabara. Penuhi Tuhan dengan hatimu. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi. Buka hatimu. Buka hatimu. Jamah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Jamah setiap hati kami. Sikarabasya rabaya rabaya. Ketika lagu tadi yang kita menyembah Tuhan, kemana kita mencari Tuhan? Worship kita nyanyikan lebih sungguh lagi. Untuk dimengerti, sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah, Sungguh indah, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Allah yang mulia, Allah yang agung. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita membuka tangan kita, mengangkat tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah. Diberkatilah engkau, dilindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya.